Anda kembali di Adi Today, masih dengan saya Fazilah Hirisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, ada informasi mengenai kekerasan terhadap rumah tangga kembali terjadi di Surabaya hingga viral di media sosial. Ya, kekerasan rumah tangga ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan pelaku diamankan polisi. Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini. Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar. Dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah jadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di-share di sosmed itu. Saya benar-benar nggak tahu sampai detik ini itu, saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari? Kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak perlu saya. Kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku Mas ngomongin kalau yang kemarin Mas. Ya, soalnya benar-benar sepele banget Mas. Sepele banget. Ya, pokoknya masalah ini ya, masalah rumah tangga dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya Ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya Ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang mantan kepala desa nekat membacok mantan sekretarisnya yang masih ada hubungan keluarga. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku karena dipicu dendam pribadi yang telah lama dipendam. Mantan Kepala Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Indragiri Hilir Riau, tiba-tiba menyerang mantan sekretaris desa yang tak lain merupakan kakak ipar pelaku. Pelaku dengan sadis menyerang korban dengan sebilah parang di sebuah warung yang tak jauh dari rumah korban. Akibatnya korban terluka parah hingga kritis. Korban pun langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada di Tembilahan. Tak berselang lama, polisi langsung menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku menyerang korban karena dipicu dendam lama saat mereka berdua menjabat sebagai perangkat desa Kuala Patah Parang. Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Senin kemarin atau tepatnya tanggal 16 Juni 2025 di desa Kuala Patah Parang terkait dengan kejadian peristiwa penganiayaan berat, bahwasanya korban dilakukan pembacokan oleh pelaku saudara AH yang bersangkutan merupakan adik ipar dari korban sendiri. Motifnya merupakan dendam, bahwasanya pelaku pernah didatangi menggunakan tombak oleh korban sendiri. Hingga kini korban masih kritis dan dirawat intensif. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Ya, dari lokasi polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kita amankan cash tadi itu, 399 juta cash ya. Yang jatuh
Ya, data masih kita lidik. Ya. Udah berapa lama kemarin? Untuk operasional sedang lidik. Ya, kita sedang lidik. Ya, apakah ini sudah lama, ya, ataukah mungkin masih baru, ya. Dan ini menjadi catatan buat kita sebagai sasaran untuk penyelidikannya, ya, dan juga penyidikannya. Silakan bagi yang lain. Memang ini kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, A-News melaporkan. Bisa seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Lana Loksemawe diamankan warga lantaran tertangkap tangan akan menyelundupkan 4 buah motor gede di salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Seorang oknum anggota TNI AL berinisial S berhasil diamankan oleh warga saat akan menyelundupkan 4 buah motor gede atau moge di salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Desa Menasa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 4 buah moge yang dibawa tersangka dan seorang rekannya ini merupakan selundupan dari Thailand. Selain mengamankan kedua tersangka dan 4 moge, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit motor Supra, 6 ekor Patagonian Mara, 6 ekor Musang Ferret, serta 1 ekor burung makau. Dari keterangan kedua pelaku, rencananya sejumlah barang selundupan ini akan dijual ke beberapa orang pemesan yang ada di Aceh serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal asal Thailand ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kedua pelaku melalui perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Barang ini diduga impor ilegal yang didatangkan dari Thailand, yang dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen, yang terdiri dari 5 unit moge atau motor gede, kemudian ada mesin, ada satwa yang dilindungi, ada kambing, ada burung, dan juga sepeda motor Supra sebagai alat angkut pelaku yang kita amankan. Pelaku oknum TNI AL berinisial S sendiri telah diamankan oleh POM Angkatan Laut untuk dimintai keterangan. Sementara seorang tersangka lainnya tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Tamang, Aceh, Muhammad Alfi, A-News melaporkan. Ya pemirsa, 2 orang korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor tebing di Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang kakak beradik korban longsor tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun kedua korban. Nah, ini 2 korban sudah kita temukan ya, walaupun 1 korban ini dalam posisi tidak utuh, sedangkan 1 korban lagi relatif utuh. Ya, jadi ini sudah kita diskusikan juga ya dengan tim SAR, Basarnas, BPBD, kemudian Forkopimda, termasuk juga keluarga korban. Jadi untuk pencarian kita hentikan. Proses pencarian pun kini telah dihentikan. Warga pun dihimbau untuk menjauhi lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, A-News melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, isak tangis dan pelukan erat menyambut kepulangan jemaah haji di Depok, Jawa Barat. Warga merasa lega usai adanya ancaman bom kepada pesawat yang ditumpangi para jemaah. Isak tangis mengiringi pelukan erat keluarga dan jemaah yang baru saja tiba di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Dengan penuh kelegaan, para keluarga menyambut jemaah yang baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi di dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi.
Meskipun dipastikan hoax, peristiwa itu tetap membuat trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mama nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu baru tahu kan di situ. Padahal nggak ada, Neng. Lihat terus terang. Nggak ada bom. Tadi aja apa dipulangin naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Pesawat yang ditumpangi para jemaah tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Mungkin bisa disaksikan dalam keadaan bahagia dan juga jemaahnya pada sehat-sehat semuanya. Itu berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jemaah haji itu jumlahnya genap 442 jemaah petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang. Pesawat Saudi Airlines SW5276 mengangkut 442 jemaah haji kepulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kini ratusan jemaah telah kembali ke pelukan keluarga dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, seorang pria Parubaya di Sidoarjo, Jawa Timur di usia senjanya bertahan hidup sendirian dan penuh keterbatasan di rumah yang memprihatinkan. Ya, kisah pilunya mengunggah sejumlah pihak untuk mengelurkan tangan, ini memberi bantuan dan harapan baru, dan berikut liputannya pemirsa. Inilah kondisi rumah Husein, warga desa Klurak Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah 40 tahun, pria Parubaya ini hidup seorang diri di rumah yang memprihatinkan. Dinding retak, atap bocor saat hujan, hingga bau tak sedap menyelimuti rumahnya. Husein hidup dalam kesepian sejak istrinya meninggal dunia pada tahun 2010 silam. Dengan penghasilan Rp350.000 per minggu, sebagai buruh pabrik pencetak alat roti, Husein harus memilih makan atau memperbaiki tempat tinggalnya. Gajian nih? Iya. Di kosnya 350 satu bulan. Seminggu rumah sendiri. Kisah Husein menggerakkan sejumlah pihak untuk membantu. Polresta Sidoarjo bersama Pemkab menyiapkan program renovasi rumah bagi warga miskin. Program untuk rumah layak tidak huni, dan kami sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati yang sangat luar biasa dalam kegiatan Hari Bayangkara ini, ke-79 ini, yang tentunya memperhatikan para masyarakat yang memang belum memiliki rumah. Sebanyak 10 unit rumah tak layak huni akan diperbaiki secara bertahap. Untuk menentukan warga yang layak mendapatkan bantuan, tim survei telah diterjunkan ke lapangan. Upaya ini diharapkan memulihkan kehidupan warga miskin yang selama ini terpinggirkan. Pemirsa, konflik Iran-Israel kian memanas. Iran menyerang markas besar mata-mata Israel, Mossad. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali.